Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga Kak Arpan. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Mohon izin kita majukan menjadi jam 7, teman-teman semua, karena satu dan lain hal. Dan kita akan berakhir nanti di jam 9. Dan mudah-mudahan masih pada segar ya Kak Arpan ya, kalau pagi-pagi seperti Pagi-pagi ini. masih segar, Mbak ya. Ya, gimana semua? Sudah pada sarapan di jam 7 ini? Wah, sepertinya masih di mic-nya masih pada di ini nih Kak Arpan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Kita say hi dulu ya Kak Arpan ya. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Ini dari 59 yang suaranya baru ada, kayaknya baru 10% deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, ruangannya udah mulai sedikit rame nih Kak Arpan. Udah pada sarapan belum? Udah. Nah, eh, baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa dan mudah-mudahan hari ini kita lancar ya pertemuannya. Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Arpan. Kak Arpan dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Kak Arpan, teman-teman semuanya. kayaknya suaranya rada kecil kalau di Oh aku iya, ini. Oh, coba oh, tes. Kita tes ya. dulu ya. Di adik-adik gimana? Suara Kak Arpan terdengar jelas atau tidak? Kurang jelas, Bu. Kurang ya? Oke, sebentar. Oke. Coba kakak coba pakai headset dulu ya. Ya. Halo tes. Masih rada kecil, Kak. Tes. Halo. Udah Iya, ada lagi belum Bu? Tanya, Bu.
Ada, Masih ada sih, udah ada. udah ada. Iya. Masih kecil nggak Bu suaranya Bu? Kalau di saya lumayan agak besar, tapi nggak tahu nih di adik-adik. Kita cek di adik-adik ya, Kak Ya, kita Arfan cek, ya. cek sound dulu ya teman-teman Adik-adik biar gimana bisa dulu ya. suaranya Kak Arfan? Oke atau enggak? Agak Sekarang gimana? enggak. Tes tes. Halo halo. Enggak. Masih belum? Kurang besar, Nah, Kak. Oh, kurang besar ya. Oke, sebentar dari apanya ya. Sebentar ya. Coba Kak ganti ganti yang lain, ganti yang lain. kayaknya headsetnya harus beli yang baru nih Kak. Ya, ya ini padahal saya ada. Kang Arfan skornya kelempar ya, Bu Nenden. Masih ada sih Pak, Ada? masih ada tapi di sini kayaknya jarnetnya turun deh. Oh iya, Iya, ada ya, ada. itu mic-nya masih ada, terus kameranya masih ada Ada, juga. iya, ada. Halo halo. Bentar ya adik-adik. Tuh, ada tuh bubur TK. Iya. Hmm. Ini uangnya, Neng. Busuk. Bu, itunya aku rambutnya benerin sama di kayak deh. Oke. Halo halo. Sekarang udah Ah, ada. nah, sip. Udah ada lagi. Udah ada lagi ya. Jelas. Oke, Iya, siap, siap. sip. Jelas ya adik-adik ya? Udah mendingan lah ya. Iya, mendingan lah. Alhamdulillah. Baik, Kak Arpan, Oke. saya serahkan sepenuhnya ke Kak Arpan. Ya, oke, Dipersilahkan. baik, siap teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi teman-teman ya di pertemuan ketiga untuk bidang fisika. Nah, kemarin kita di dua pertemuan kemarin kita sudah cukup banyak berdiskusi teman-teman ya mengenai beberapa konsep gitu ya. Ini kita sambil buat di awal kita sambil review dulu sedikit-sedikit ya teman-teman. Kita di awal belajar tentang konsep pengukuran. Di sana teman-teman belajar tentang apa besaran gitu ya dan jenis-jenisnya, kemudian ada satuan, dimensi gitu ya. Yang mana teman-teman sudah ngelihat juga gitu ya tipe-tipe soal di KSM yang berkenaan dengan konsep-konsep tersebut. Kemudian kita juga belajar tentang konsep gerak, teman-teman ya, mulai dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan gitu kan ya, gerak vertikal. Kemudian dilanjutkan juga kita analisis dari sisi energi gitu kan ya, gaya juga gitu ya. Jadi kemarin kita udah cukup ini ya, udah cukup dalam gitu ya kita membahasnya. Nah, hari ini teman-teman kita akan coba ini dulu ya. Kita akan coba lihat teman-teman di soal KSM tahun 2023 gitu ya.
Jadi kemarin kita sudah membahas sebetulnya untuk nomor 1, 2, 3 tuh udah kebahas gitu. Jadi setidaknya dari materi yang kemarin kita sudah mencuplik dari soal KSM tahun 2023. Nah, sekarang Kakak coba tunjukin lagi teman-teman ya, dari konsep-konsep yang sudah kita bahas, ada beberapa soal lagi yang masih bisa teman-teman kerjain gitu ya. Ini kita coba lihat ya teman-teman. Kita coba lanjutin di soal nomor 4 nih, dari soal KSM tahun 2023. Ada soal seperti ini teman-teman. Nah, silakan coba dikerjain ya. Kemarin kita udah belajar hukum Newton kan ya. Nah, ini dia. Set. Nah, ini soal tentang hukum Newton dan diintegrasikan gitu ya. Oke, hukum 1 Newton menjelaskan sifat inersia atau kelembaman dari suatu benda. Sifat inersia atau kelembaman diartikan sebagai sifat yang memiliki kecenderungan mempertahankan keadaan atau dipahami sebagai sifat kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaannya. Dalam tinjauan Islam, kita diajarkan untuk tidak bersifat malas, ya, atau senantiasa selalu berusaha agar mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manakah perilaku berikut yang mencerminkan hukum 1 Newton, gitu ya. Oke, bagus ya. Di sini teman-teman ada yang menjawab C, ada yang menjawab B. Oke, kira-kira yang benar yang mana gitu ya. Ini hanya ini aja gitu ya. Teman-teman tinggal dihubungkan aja bahwa di sini ada sesuatu berkenaan dengan sifat malas gitu kan ya. Nah, ini karena ada berdoa udah jelas bukan ya, ya kan? Ikhtiar juga bukan gitu karena itu tidak menunjukkan rasa malas gitu kalau kita ada berdoa sama ikhtiar. Nah, pilihannya teman-teman tadi ada yang jawab B, ada yang jawab C gitu. Nah, kalau pasrah, pasrah itu kan kayak kondisinya kita tuh sudah mencoba gitu kan ya. Ya nggak, sudah mencoba melakukan sesuatu tapi belum ada hasilnya gitu. Ya kan? Nah, kalau futur, nah ini futur ini kalau misalkan teman-teman silahkan coba cek gitu ya. Arti futur dalam Islam gitu ya. Nah, arti futur dalam Islam itu salah satu kata yang muncul adalah berkenaan dengan kemalasan gitu. Ya. Jadi makanya di sini apa? Yang tepat jawabannya adalah futur gitu ya. Ini coba nih Kakak coba ambil gitu ya definisinya di Google gitu ya. Nah, futur itu kelesuan dan hilangnya gairah. Nah, berarti kan kalau itu kan berarti kayak malas gitu, melepaskannya. Ini mah lebih ini ya, apa? Lebih ke arah ibadahnya gitu. Teman-teman nanti bisa bisa cari itu kata lainnya gitu ya. Tuh. Nah, tuh futur ada juga nih. Futur berarti putusnya kegiatan setelah kontinu bergerak atau diam setelah bergerak atau malas, lamban dan santai setelah bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi makanya untuk soal yang ini jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Karena ada kata yang menunjukkan kata malas gitu ya. Nah, sip gitu ya. Oke, ini lebih pada integrasinya aja. Sekarang teman-teman coba lanjutkan ke soal nomor 5 nih. Nomor 5 sama ada kata pengantarnya dulu ya, ada apa? Ada dalil pengantar. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk hidup sehat. Beliau suka berolahraga. Di antaranya anjuran beliau adalah olahraga berkuda sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda." Pada zaman dahulu, kuda dikenal sebagai hewan yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berat karena kemampuan dan kekuatannya. Sehingga dalam fisika dikenal satuan tenaga kuda atau daya kuda, horsepower. Nah, kemarin kita udah ngebahas ya teman-teman ya, konsep tentang daya itu di sini kalau misalkan teman-teman masih ingat tuh. Jadi yang namanya daya itu adalah besarnya energi yang bisa dikeluarkan setiap satuan waktunya gitu, setiap detiknya berapa. Gitu. Nah, untuk menggambarkan daya dihasilkan mesin itu disetarakan dengan tenaga kuda. Satu tenaga kuda setara dengan 746 watt. Ya, jadi satu tenaga kuda itu setara dengan itu, teman-teman. 746 watt. Jika sebuah mesin memiliki daya 100 tenaga kuda, maka waktu yang diperlukan mesin untuk mengangkat beban bermasa 2,23 kiloton setinggi 10 meter adalah titik-titik. Ya.
Yo, silakan teman-teman. Oke, dalam second ya. Wah, bagus nih ya. 3.000. Oke, boleh. Gimana tuh bisa dapat 3.000? Oke, kita cari apa nih dulu? Oke, kita pakai persamaan apa teman-teman di sini? Ingat-ingat bahwa yang namanya daya itu adalah energi dibagi waktu kan ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari waktu berarti sama dengan apa? Kalau kita mau nyari waktu sama dengan energinya dibagi P-nya gitu kan ya. Nah, energinya di sini dalam bentuk apa? Usaha gitu ya. Jadi usaha sama energi boleh gitu ya. Kita sama itu ya dari Aisyah rumusnya W per P katanya. Betul sekali ya. Nah, sekarang kita lihat nih energinya di sini energi yang dikeluarkan oleh mesin pengangkat itu adalah untuk mengangkat gitu ya. Berarti dia bakal punya energi apa? Energi potensial kan gitu ya. Nah, energi potensial ingat-ingat kemarin persamaannya apa? M kali G kali H gitu ya. Masanya adalah berapa? 2,23 ya, 2,23 2,238 2,238 kiloton. Nah, kan 1 ton itu 1.000 kilo ya. Ya kan? Berarti 2,238 dikali. Nah, kalau kiloton berarti berapa? 1.000.000 ya. Nih kali 10 pangkat 6 Kak, tulisnya gini aja. Karena 2,238 dikali 10 pangkat 6. Oke. Berikutnya dikali apa? Persamanya kan M kali G kali H. G-nya berapa? G-nya 10. Ketinggiannya berapa? 10 meter juga kan gitu. Dibagi dengan dayanya. Dayanya berapa? 746 kali 100 kan gitu ya. Ini kan 746 watt. 746. Nah, ada 100 gitu kan ya. Ada 100 tenaga kuda berarti 746 kali 100. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami teman-teman. Nah, dari sini tinggal dioperasiin aja gitu ya. 10 kali 10 kan ini yang atas 100 nih. Nah, 100 habis gitu ya. Kita punya yang atasnya 2.238.000 ya. 2.238.000 kita bagi dengan 746 gitu ya. Jawabannya adalah 3.000 gitu ya. Jadi ini jawabannya 3.000. 3.000 second, teman-teman. Oke. Paham ya? Bisa? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, itu dia. Lanjut teman-teman nih. Ya, lanjut di soal berikutnya nih. Jadi teman-teman di soal KSM 2023 tuh udah cukup banyak gitu ya. Soal-soal yang bisa kita selesaikan dengan konsep yang udah kita bahas. Oke, sekarang lanjutin ke soal nomor 13. Sebuah benda bermasa 20 kg diberi gaya yang arahnya sejajar sumbu X. Besarnya gaya F sebagai fungsi perubahan posisi dapat dilihat pada gambar di bawah. Jika semula benda diam, maka kecepatan di X sama dengan 7 meter adalah titik-titik kilometer per jam. Oke, silakan. Kalau ini gimana teman-teman? Ingat-ingat lagi konsepnya berkenaan dengan usaha ya. Nih, usaha W sama dengan F dikali delta X kan gitu ya. Ya, F dikali delta X. Jadi yang namanya usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Kan gitu ya. Oke. W itu sama dengan F kali delta X. Pertanyaannya, Kak, ini kok dikasihnya dalam bentuk grafik? Nah, makanya teman-teman harus ingat lagi prinsipnya kemarin gitu ya. Yang apa? Jadi konsep tentang GLB sama GLBB ini Kak tunjukin dulu sedikit ya. Ketika teman-teman tahu bahwa yang namanya delta X itu sama dengan V kali T, ya, itu tuh sama dengan kita nyari luas gitu ya. Sama dengan, ini kan dari grafik kecepatan terhadap waktu ya, sama dengan kita nyari luas di bawah kurva kan gitu ya. Nah, jadi nanti ini berlaku juga teman-teman kalau misalkan kan ketika kita dikasih grafik kecepatan terhadap waktunya bentuknya anggaplah
trapesium gitu kan ya. Ya teman-teman tetap cari luasnya aja kan buat nyari delta X-nya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk gerak, teman-teman. Untuk konsep lain pun sama. Misal di sini berkenaan dengan gaya, dengan usaha. Usaha itu persamaannya apa? W sama apa? Tadi F dikali Delta X. delta X. Delta X. Nah, ini juga Delta bisa X. kakak bikin apa? Bikin persamaannya, bikin apa? Bikin grafiknya misalkan dari F terhadap delta X. Berarti kalau misalnya kan ini kan ceritanya kita ngasih gayanya konstan kan ya, sekian Newton. Makanya kita lihat F-nya konstan, delta X-nya berapa, maka kita dapat usahanya. Nah, jadi ada kondisi di mana kalau misalnya teman-teman dikasihnya ya dikasihnya bentuk bentuk apa gayanya itu nggak konstan gitu, berubah-berubah. Ya itu sama aja buat ngitung total total apa? Ngitung total usahanya, teman-teman cukup cari luas gitu. Ya, ini nggak hanya berlaku di persamaan ini aja. Misal persamaan lain kayak mungkin kalau nanti kita belajar teman-teman ya konsep momentum misalnya atau impuls deh gitu ya. Misalkan impuls. Nah, impuls itu punya persamaan gitu ya. Impuls itu punya persamaan F dikali delta T. Nah, F kali delta T. Pokoknya di sini kita punya perkalian. Perkalian itu kan sama dengan nyari luas. Jadi kalau dikasihnya grafik sama aja kita tuh disuruh nyari luasnya teman-teman gitu. Ya. Nah, sekarang di sini berarti kan kita udah dikasih ini ya, dikasih grafik gaya terhadap perpindahan. Berarti kita bisa nyari total W-nya dulu gitu kan ya. Berapa total usahanya gitu ya. Ya, silakan coba dicari. Oke, ini usahanya berapa? Oke, Aisyah udah ngasih jawabannya. Hanum, oke, ini bentuknya bentuk apa? Bentuk bentuk apa nih? Kalau ambil luasnya Trapesium. ya trapesium ya kan. Kalau trapesium nyari luasnya gimana? Atas tambah bawah 2. 2 ke 5 kan 3 ya kan. 0 ke 7 ya 7. 3 tambah 7 berarti kan atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi ya kali 8. 3 tambah 7 itu berapa? 10 bagi 2 5. 5 kali 8 berapa? 40. Artinya kita udah ngasih gaya sebesar 40 Joule terhadap benda bermassa 20 kilogram. Oke, sampai sini paham, teman-teman? Jadi ini yang 40 itu baru usahanya, nilai usahanya. Kemarin teman-teman udah belajar bahwa kalau misalnya kita ngasih usaha ke benda, benda itu bakal mengalami perubahan energi. Nah, kalau misalkan dalam konteksnya gerak, perubahan energinya, energi kinetiknya yang berubah gitu. Jadi ini teman-teman yang udah jawab 40, ini tinggal lanjutin. Jadi 40 yang kita dapat itu baru nilai usahanya. Tuh ya. Yo, sekarang lanjutin. Gimana nih ngelanjutinnya? Ingat-ingat lagi kemarin kita bahasannya yang bagian coba Kak tunjukin dulu ya. Yang bagian ini teman-teman ya. Jadi kita punya energi kinetik awal, energi kinetik akhir. Ternyata selisih energi kinetik awal dan energi kinetik akhir itu setara dengan usaha yang dikasih gitu. Nah, kita balikin konsepnya ke sana gitu. Ya, coba silakan teman-teman. Jawabannya dalam meter per second dulu aja deh. Gak usah dalam kilometer per jam. Nanti nextnya kilometer per jam. Dalam meter per second dulu aja. Oke, Kemon, Siva, Hanum, Aisyah, boleh? Ya. Gimana tuh? Oke. Kalau energi kinetik persamaannya apa, teman-teman? Energi kinetik sama dengan
Ya, ingat-ingat lagi persamaannya apa? Cepat, Ya, cepat. energi kinetik apa persamaannya? Meter per sekon. Enter. Energi kinetik apa persamaannya? Samaan. Ya, setengah kali massa Kali massa. kuadrat Jawabannya dikuadratin kan gitu ya. Kuadratnya Oke. kuadrat. Nah, sekarang kita perhatiin awalnya benda diam. Kalau benda diam berarti energi kinetiknya berapa? Berapa energi kinetiknya? Nol. nol. Nol ya. Jadi energi kinetiknya nol. Sehingga kalau kita kasih usaha 40 Joule ya berarti energi kinetik akhirnya bakal berapa? Bakal 40 Joule juga kan ya. Nah, berarti kita punya nih, kita kan mau nyari V-nya nih, setengah kali masanya tuh 20 dikali V kuadrat. Ya, dikali V kuadrat sama dengan 40 Joule gitu, sama dengan 40. Setengah kali 20 itu 10, ya kan? Jadi kita punya 10 V kuadrat sama dengan 40. Nah, berarti V kuadratnya berapa? 40 dibagi 10, 4, ya kan? Ada bilangan dikuadratin, hasilnya 4. Berarti berapa nilai kecepatannya nih? 2. Ya, 2 meter per second. Ya. Nah, kecepatannya 2 meter per second. Nah, nanti hati-hati teman-teman ya, soal mintanya nggak dalam meter per second. Kecepatannya diminta dalam kilometer per jam. Gimana cara ngerubahnya dari meter per second ke kilometer per jam? Ya. Nah, sekarang kita lihat ya cara mengkonversinya, teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kakak punya benda bergerak dengan kecepatan, ini kakak kasih angka yang bagus dulu ya, 72 kilometer per jam. Misalnya ya, 72 kilometer per jam. Kan artinya gini, 72 kilometer per jam itu berarti 72 kilo setiap 1 jam. 1 kilo berapa meter teman-teman? 72 dikali 1000 kan ya? Kan kalau kilometer ke meter mah dikali ya, 72 dikali 1000. 1 jam berapa menit? Berapa detik? Kan mau ke meter per second ya. 3600 gitu. Oh, 1 kali 3600. Ya. Berarti sama dengan berapa nih? 72 kali 1000 itu sama dengan 72.000. Ini atau nolnya langsung aja kita coret ya. Kita punya 72 kali 10, 720 bagi 36. 72 sama 36 aja bisa kita habisin 2 gitu ya. Artinya kita punya kecepatan 72 kilometer per jam itu setara dengan 2 meter per second. 20 meter per second, sorry. 20 meter per second. Oke. Nah, sekarang kita pengen ngubah nih teman-teman, gimana kah kalau dari meter per second mau kita ubah ke kilometer per jam? Ya dengan cara serupa, cuma kalau sekarang dibagi gitu teman-teman ya. Jadi kan kita punya misalnya di sini langsung aja kita ambil yang 2 meter per second ya. Nih, 2 meter per second. Mau kita ubah ke jam gitu ya, ke kilometer per jam. 2 meter kita ubah ke kilometer berarti dibagi berapa? Dibagi Bagi 1000. ya, dibagi 1000. Ya. Dari yang second diubah ke jam diapain? Dibagi 3600 gitu kan ya. Sehingga akhirnya kita punya pembagian pecahan teman-teman ya. Jadi 2/1000, 2/1000, 2/1000 dikali dengan 3600 per 1. Nah, 2000, 2/1000, 3600 per 1. Nolnya 2 bisa kita habisin. 36 kali 2 itu berapa? 72. 72. Ya, 72 bagi 10 berapa, teman-teman? 7,2. 7,2. Yes, 7,2 ya. 7,2. Nah, jadi nanti hati-hati ya teman-teman ya di soal, lihat juga satuannya. Satuan yang diminta ternyata di sini tidak dalam dalam meter apa? Tidak dalam meter per second, tapi dalam kilometer per jam. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah 7,2. Makanya diminta satu angka di belakang koma gitu ya. 7,2 kilometer per jam. Paham ya teman-teman ya? Oke. Gitu. Jadi nanti bisa aja konversi sama kayak yang sebelumnya gitu kan. Yang sebelumnya juga dimintanya diubah ke tenaga kuda gitu kan ya. Yang diketahuinya 100 tenaga kuda. Tapi di soalnya diketahui satu tenaga kuda itu setara dengan berapa watt gitu. Ya. Ini satu tenaga kuda setara dengan 746 watt gitu ya.
Tapi kalau ini tergantung ya, ini biasanya diketahui di soalnya gitu. Ya kadang ada yang dibuletin jadi 750, ya itu mah ngikut aja nanti teman-teman di soalnya ya seperti apa. Oke, sekarang coba lanjutin lagi nih teman-teman. Masih ada soal seperti ini. Ya. Ini di KSM 2023 gitu. Jadi konsep-konsep yang kita pelajari itu banyak gitu teman-teman ya di soal 2023 tuh. Ini sebuah bola meluncur dari keadaan diam sepanjang lintasan AC pada lintasan licin seperti pada gambar berikut. Nah, G-nya 10 meter per second kuadrat. Perbandingan kecepatan bola saat berada di titik B dan C adalah berapa? Nah, ini gimana caranya, teman-teman? Oke, silakan cobain dulu. Oke. Oke, sip, bagus ya. Pertama kita lihat dulu ya. Di sini kita diminta membandingkan posisi kecepatan benda di titik B dan C. B dan C. Nah, secara logika gini teman-teman. Kalau kita ngebandingin antara B dan C gitu ya, ngebandingin antara B dan C, apa? Energi kan kalau urusan kecepatan itu urusannya sama energi kinetik ya. Energi kinetiknya lebih besar di mana? Di B atau di C? Energi kinetiknya lebih besar di mana? Di posisi B atau di posisi C? C. Energi kinetiknya bakal lebih besar di posisi C ya. Ingat C. ingat ya kan kemarin kondisinya ketika kita punya benda di ketinggian tertentu gitu ya. Ini di ketinggian maksimalnya gitu ya. Dia punya energi potensial besar gitu kan ya. Ya kan? Sementara kalau misalnya kita lihat kita tinjau dari di sisi apa? Di sisi kan dia bakalan turun tuh. Nah, berarti ketika dia turun, ya kan ketinggiannya makin kecil kan ya. Ketinggian makin kecil, efeknya energi potensial makin kecil, gitu ya. Jadi energi potensial makin kecil berubah jadi apa? Jadi energi kinetik. Ya kan makin bawah, energi potensialnya makin kecil, sementara energi kinetiknya makin besar. Jadi teman-teman kalau kita ngebandingin B sama C, urusan C sama D udah jelas salah gitu kan ya, teman-teman. C sama D itu udah jelas salah. Nah, sekarang gimana? Karena di sini ditanya perbandingan, teman-teman lihat perbandingannya ini kan 8:2 alias 4:1. Nah, cuma kan kalau kalau kecepatan itu kan apa di persamaan energi kinetik itu V kuadrat gitu ya. Berarti kita tinggal akarin dari 1:4 kan gitu ya. Jadi akar dari 1:4 sama dengan berapa gitu. Nah, jadi kalau kalau kita bandingkan ini kan perbandingannya 2:8 ya. Jadi kalau kita eh, kan ibaratnya kita punya setengah MV kuadrat gitu ya. V-nya tuh dikuadratin. Jadi kalau misalnya kita mau nyari itu ya tinggal diakarin kan gitu ya. Jadi akar dari perbandingan 2:8. Ya, akar 1/4 itu kalau kita operasiin dapat perbandingannya 1:2. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih teman-teman, konsep lain ya, konsep konsep lain yang masih ada sedikitnya hubungan tentang dengan gerak gitu ya. Masih ada hubungan dengan gerak dan gaya nih biar sekalian gitu ya. Kita bahas ini kita ambil dari soal KSM tahun 2023. Nah, ada juga konsep yang berkenaan dengan tadi ya, seperti udah kakak tunjukin, ada impuls gitu ya, impuls atau impulse gitu. Nah, impuls itu apa, teman-teman? Nah, kita kita bayangin dulu ininya apa kondisinya ya. Nih, misalkan gini, teman-teman. Ada ada orang misalnya nih ya, ada anak kecil. Nih, anak kecil. Anak kecil ini
Masanya kan kalau anak kecil ya masanya mungkin 15 kilo lah ya gitu. Oke, masanya 15 kilo. Nih, masa 15 kilo. Kemudian misalkan ini kita lagi di sini nih. Ya, masa anak kecil ini bergerakkan dengan kecepatan massa 15 kilo, masanya 15 kilo bergerak dengan kecepatannya misalnya 2 meter per second. Nah, set gitu ya. Berlari ke arah kita. Kemudian nabrak gitu ya. Oke. Terus ada kondisi kedua, teman-teman ya. Misalnya kita di sini sekarang yang nabrak kita adalah misalnya ada gajah lah gitu kan, Bu. Ada gajah. Oke. Wes, ada gajah, gimana gambar gajah ya? Ya, ini ada gajah lah gitu ya. Set. Ya, kakinya 4 gitu ya. Ada belalainya. Nah, ini. Nah, gajah ini misalnya masanya 2 ton, teman-teman. Ya, masanya 2 ton gitu ya. 2 ton. Kemudian geraknya sama dengan kecepatan 2 meter per second. Kemudian kita ketabrak nih ceritanya, teman-teman. Pertanyaannya lebih sakit mana sih? Ketabrak gajah yang 2 ton dan ketabrak anak kecil yang 15 kilo? Gajah. Gajah. Gajah Gajah. ya. Oke, teman-teman. Kenapa bisa gitu? Padahal sama-sama geraknya kecepatannya 2 meter per second. Karena gajah lebih berat. Lebih Karena berat. ya, karena masanya lebih besar ya. Gajah ini masanya lebih besar. Nah, secara energi kinetik pun kalau kita hitung ya kan kita punya persamaan setengah kali mv kuadrat itu lebih besar. Nah, ada hal lain yang bisa kita tinjau, teman-teman. Di sini ada suatu besaran yang disebut dengan momentum. Ya, momentum. Oke. Momentum itu nilainya adalah massa dikali kecepatan, teman-teman. Jadi, selain teman-teman bisa bilang bahwa, oh, karena gajah lebih berat gitu ya, atau karena energi kinetiknya lebih besar gitu ya, ada hal lain yang bisa kita sebut kita analisis dari sisi momentumnya. Karena momentumnya lebih besar. Momentum itu adalah massa kali kecepatan. Biasanya momentum itu lambangnya P gitu ya. P sama dengan M kali V gitu. Nah, massa dikali kecepatan. Oke. Nah, ini konsep pertama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini berapa besar momentumnya? Kalau si anak ini berapa besar momentumnya? 30. 30. Ya, 30 gitu ya. 30 15 kali 2 berarti 30 ya. 30 apa satuannya? Kilogram meter per second gitu ya. Kilogram meter per second atau kilo bisa nanti ada satuan lain bisa juga Newton second gitu ya. Nah, kalau yang ini berapa nih, teman-teman? Kalau ini berapa momentumnya? 4.000. Ya, 4.000 ya. Ini mah 4.000 kilogram meter per second gitu ya. 2 ton kan 2.000. 2.000 kali 2, 4.000. Oke. Nah, misal ceritanya teman-teman di sini berusaha nahan kan. Kan ibaratnya kita kalau ketabrak kan nggak diem aja gitu ya. Anak kecil ada kita kan kita juga bakal berusaha menahan, benar nggak sih? Gitu. Nah, misal ketika anak kecil mau nyamperin gitu ya, anak ini mau nyamperin, kita mau berusaha nahan gitu kan ya. Jadi biar pas kita ketubruk kita nggak jatuh ya kita nahan. Nah, pas kita nahan itu ada kontak gitu ya. Oke, ada kontak sebesar apa? Selama waktu tertentu gitu ya. Jadi ada apa? Ada kontak gitu ya, atau ada sentuhan lah gitu ya. Biasanya kita sebutnya kontak lah ya. Ada kontak selama T tertentu gitu. Nah, ada kontak selama T detik gitu ya. T detik. Oke. Nah, biasanya T-nya ya dalam bentuk desimal bisa, karena kan menahan biasanya gak lama-lama gitu. Misal kakak ambil T-nya 0,1 atau 0,2 second lah. Jadi ternyata setelah teman-teman pas anak kecil nyamperin ini dalam 0,2 detik si anak ini ketahan gitu. Nah, berarti ketika teman-teman nahan itu ada gaya yang dikeluarin kan ya, benar nggak? Gaya otot gitu kan, kita nahan nih, kita nahan si anaknya. Nah, di sini ada besaran lain yang bisa kita cari, namanya impuls, teman-teman. Nah, impuls. Jadi impuls tuh kayak
kita ngasih gaya dalam waktu singkat gitu ya. Ngasih gaya berapa gaya tadi, kita menghitung gayanya berapa. Nah, ini kita bisa hitung berapa besarnya impuls. Impuls itu sama dengan F dikali delta T ya, dikali waktunya gitu. Biasanya pakai delta. Nah, gitu ya. Jadi besarnya impuls itu sama dengan gaya dikali waktunya. Dan yang namanya impuls itu setara dengan perubahan momentum, teman-teman. Gitu ya. Ya. Impuls itu setara dengan perubahan momentum. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini awalnya dia punya anak ini punya punya momentum 30 km per second, kemudian teman-teman tahan sampai berhenti, berarti kalau misalkan anaknya udah berhenti berarti berapa momentumnya? Kalau anaknya udah berhenti, Nol. kecepatannya nol, berarti berapa momentumnya? Nol. Nol, ya kan? Kan momentum juga sama, dia patokannya dari kecepatan gitu. Benda bergerak berarti dia punya momentum kan gitu. Ya. Nah, ketika nggak ada kecepatan ya dia nol gitu. Berarti jadi momentumnya berubah dari 30 jadi berapa? Nol. Ya, dari 30 jadi nol. Oh, jadi momentumnya berubah sebesar 30. Berapa besar gayanya? Oh, berarti kita bisa hitung. Nilai impulsnya adalah 30. F kali delta T, delta T-nya 0,2, F kali 0,2 itu sama dengan 30 gitu. Ya. Berarti nilai nilai gayanya sebesar 30 dibagi 0,2. Ya. Berapa 30 dibagi 0,2? 150. Berapa? 150. 50. Ya. 150 apa satuannya teman-teman? Newton. Newton gitu ya. Jadi teman-teman supaya bisa menghentikan si anak ini dalam 0,2 detik berarti teman-teman harus ngeluarin gaya sebesar 150 Newton gitu ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu dia ya. Jadi ada hubungan antara momentum sama impuls gitu ya. Jadi ini analisis lain gitu. Yang kalau misalnya kita lihat ini kakak ambil contoh soalnya di soal KSM ya. Sebentar. Nah, ini. Tahun 2023 ada gitu. Konsepnya masih tentang ini. Ini ada di soal nomor 6. Oke, silakan teman-teman. Seorang jemaah haji Indonesia melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu melontar jumroh dengan batu-batu kecil yang dikumpulkan saat berada di Musdalifah. Diketahui batu-batu kecil tersebut massa totalnya 5 kilogram dan dilemparkan semuanya pada dinding di seberang dalam 1 detik dengan kecepatan 30 meter per second. Besar gaya yang dirasakan dinding saat terkena batu tersebut adalah titik-titik. Silakan. 150. Ya, 150 Newton. ya. Oke. Oke. Ya. Oke, bagus, bagus, bagus. Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Nih, udah bagus ya semuanya jawab 150 Newton. Jadi di sini kita bisa bikinnya bahwa kita kan mau nyari gaya ya. Kan ingat persamaan impuls itu adalah F kali delta T. Nah, dan dia nilainya bakal sama dengan perubahan momentum ya. Momentumnya adalah massa dikali kecepatan. Berarti kalau kita nanya gayanya berarti sama dengan M kali V dibagi delta T gitu kan ya. M kali V dibagi delta T. Massa batunya berapa? 5. Dikali kecepatannya berapa? 5 dikali 30 gitu ya. Dibagi waktunya berapa? 1. Udah 5 kali 30 150 bagi 1 ya 150. Berarti besar gayanya yang dirasakan oleh dinding sebesar 150 Newton gitu ya. Oke.
Paham ya teman-teman ya? Paham. Siap, oke. Oke, sekarang kita coba lanjutin lagi ke konsep yang lain teman-teman ya. Ini masih gitu ya, kita masih ngurusin besaran-besarannya masih yang sebelumnya. Tentu kita ada besaran baru lagi gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat teman-teman sesuatu yang berkenaan dengan torsi namanya ya. Torsi. Oke. Nah, torsi itu gimana? Nah, kan kalau kalau sebelumnya teman-teman ketika kita ngasih gaya ya, ketika kita ngasih gaya, efek yang terjadi ke benda gitu ya, efek yang terjadi ke benda itu adalah bendanya dia memiliki percepatan gitu ya, dia gerak lurus mengelilingi punya percepatan. Oke. Di sini sekarang kita akan coba lihat teman-teman. Sekarang bayangin yang teman-teman dorong itu adalah pintu ya. Nih coba bayangin ya teman-teman, kalau kalau yang ngedorong pintu, kalau kita ngedorong pintu, si pintunya maju apa muter teman-teman? Maju. Maju. Ya, jadi misalnya gini, ini pintu tampak atas ya. Oke, pintu tampak atas misalnya. Biasanya kan gagang pintu ditaruh di ujung kan. Ya. Jadi di kondisi ini ketika kita ngasih gaya, ngasih gaya, kan kalau sebelumnya mah bendanya punya percepatan gerak-geraknya ya searah dengan gaya. Kalau kalau misalkan di sini engselnya gitu ya. Jadi dia tuh bakal geraknya gini teman-teman. Bakal bergerak melingkar gitu. Kebayang teman-teman? Ya, jadi dia geraknya bakalan melingkar gitu. Ya, jadi kalau kita dorong kan kebuka tuh pintu kan ya. Nah, jadi muterlah kita sebut gitu. Nah, di kondisi ini kita bisa ngelihat sesuatu yang disebut dengan torsi gitu, teman-teman. Jadi torsi itu kayak ada ada gaya dan ada titik tumpu gitu. Posisinya nanti ibaratnya kita punya apa? Pergerakan bendanya berbeda gitu dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat gimana cara ngitung torsi, teman-teman. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya kita punya eh, pintu, kan dia itu punya jarak ya, maksudnya dia punya lebarnya gitu. Oke, dia punya lebarnya. Misalnya anggap lebar pintu itu eh, eh, kita sebut sebagai R gitu ya. R. Karena dia geraknya melingkar gitu teman-teman ya. Geraknya melingkar jadi dia punya jari-jari gitu. Makanya disebutnya R, jarak dari posisi kita ngasih gaya ke titik tumpu kita sebut sebagai R. Nah, besarnya torsi teman-teman ya, besarnya torsi oke, sama dengan F kali R. Ya, F dikali R. Nah, besarnya torsi itu sama dengan F kali R. Oke. Jadi misalnya gini, teman-teman mau ngedorong pintu dengan gaya 10 Newton. Nah, gaya 10 Newton. Misalnya si lebar pintunya lebarnya eh, satu 1 meter kegedean ya. Ini deh 0,75 lah. Nah, 0,75 meter. Oke. Berapa besar torsinya? 7,5. Berapa? 7,5. 0,75 kali 10 berarti ya 7,5. Nah, 7,5 Newton meter. Pertanyaan kakak gini teman-teman. Kalau kalau gagang pintu itu suka ditaruhnya dekat dari engsel atau jauh dari engsel? Jauh. Jauh. Pertanyaannya kenapa sih si gagang pintu itu ditaruhnya di apa? Di menjauh dari engsel? Ya, coba. Ada yang tahu nggak? Kenapa posisi gagang pintu ditaruhnya malah jauh dari engsel? Nggak Nah, tahu. nggak tahu. Oke, siap teman-teman. Kita lihat ya fenomenanya. Jadi gini, teman-teman cobain gitu ya. Kalau misalnya membuka pintu tapi ngedorongnya di dekat engsel, gimana rasanya? Lebih lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat. Lebih berat kan ya? Ya kan? Lebih berat. Kenapa bisa kayak gitu? Eh, mari kita coba analisis teman-teman. Jadi
misal gini, kita punya pintu ya, biar biar angkanya enakan, kakak bikin ada pintu yang lebarnya 2 meter gitu ya. Jadi ini pintunya semacam pintu gerbang lah ya. Jadi gede nih pintunya ini. Nah, pintunya lebarnya 2 meter teman-teman ya. Lebarnya 2 meter. Kemudian teman-teman misalnya di sini ngedorong gitu ya. Ngedorong dengan gaya sebesar 30 Newton gitu. Atau 40 Newton deh. Teman-teman ngedorong dengan gaya sebesar 40 Newton. Berarti berapa torsinya? 80. Ya, torsinya 80 Newton meter gitu ya. Jadi karena teman-teman ngedorong di sini gitu ya, ngedorong di apa di ujung, berarti teman-teman punya torsi 80 Newton meter. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ngedorongnya di tengah-tengah gitu ya, agak mendekat ke engsel, berarti di jarak 1 meter misalnya ya. Untuk mendapatkan torsi 80 Newton meter, berarti teman-teman harus ngedorong dengan gaya berapa? Torsinya 80 gitu kan ya. F-nya ya kita belum tahu berapa, jaraknya 1 gitu. Jadi F-nya sama dengan berapa? 80 Newton. 80 Newton. Pertanyaannya teman-teman, 80 sama 40 gedean mana? 80. 80. Makanya ketika teman-teman makin dekat ke arah engsel gitu ya, besar gaya yang dikeluarin bakalan makin gede gitu, bakalan makin kerasa berat. Kenapa? Karena untuk mencapai torsi yang biasanya gitu, kita butuh gaya yang lebih besar gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kenapa gagang pintu ditaruh di ujung ya, selain alasan keamanan, alasan lainnya juga ada teman-teman ya. Bahkan dalam secara fisika tuh bisa kita buktikan kok gitu. Emang emang gagang pintu tuh sebaiknya ditaruhnya di ujung gitu, jauh dari engsel. Kenapa? Karena efeknya torsi yang misalkan anggap untuk torsi yang sama, gaya yang kita keluarin relatif lebih sedikit gitu ya. Oke, paham teman-teman ya? Paham. Paham nggak ya? Nggak ya? Oke. Nah, prinsip torsi ini biasanya dipakai di pesawat sederhana teman-teman ya. Ini pesawat sederhana, konsepnya misalkan yang paling mudah adalah jungkat-jungkit. Oke. Jadi misal kakak punya apa? Punya benda nih. Kakak punya benda punya batang. Batang ini oke, ada batang misalkan batangnya panjangnya 8 meter teman-teman ya. Panjangnya 8 meter. Gitu. Nah, di sini kakak naruh titik tumpu nggak di tengah-tengah gitu ya. Kakak nggak ngasih titik tumpu di sini di jarak dari yang kiri 2 meter, dari yang kanan berarti totalnya 6 meter ya. Nah, kan karena semuanya harus jadi 8 meter. Oke. Misal di kiri ya, kan kan prinsipnya gini teman-teman. Kalau misalnya pengen seimbang, misalkan kakak naruh benda di sini ya. Benda di sini masanya sebesar 30 kilogram gitu ya. Oke, masa 30 kilogram. Oke. Supaya seimbang, di ujung sini harus ditaruh berapa, teman-teman? Nah, di sini sebetulnya prinsip yang digunakan itu adalah prinsip torsi, teman-teman. Jadi kan gini, bayangin. Benda yang ini kan yang kiri, dia itu ngasih ngasih gaya ke bawah kan? Sebesar berapa gayanya? Ingat gaya itu massa dikali 100 Newton. ya, massa dikali percepatan kan ya. Kalau konteksnya di sini massa benda, kemudian dia punya gaya ke bawah, berarti kita punya gaya gravitasi atau ditulisnya sebagai W sama dengan M kali G, ya kan? Berarti berapa besarnya massa kali gravitasinya? Masanya 300. ya, masanya 30 kali 10. 30 kali 10 itu berapa? Sama dengan 300 gitu ya. Oke, 300. Nah, ini 300 Newton lah ya. Oke. Nah, jadi yang kiri itu totalnya 300 Newton. Nah, kita lihat secara torsinya dari titik anggaplah ini titiknya ya tepat di 2 meter gitu. Torsi yang kiri besarnya berapa, teman-teman? Berarti sampai ke titik tumpu ini gitu.
Berarti berapa? 300 dikali 2 gitu ya. 300 kali 2 berapa? 600. Nah, Terus 100 gitu ya. Oh, berarti total torsi di kiri adalah 600 kan gitu teman-teman ya. Nah, maka yang di kanan pun karena kita pengennya seimbang ya, kita pengennya seimbang, berarti ini juga sama. 6 kali berat yang ini gitu ya. Ya kan? 6 dikali berat yang ini atau W-nya lah, W-nya dikali 6 itu harus sama dengan 600 juga. Berarti sama dengan berapa dong? 600 bagi 100. 6. 100 gitu ya, 100 Newton. Oke. Nah, 100 Newton. Nah, kita lihat dulu dari sini teman-teman. Jadi, kita lihat untuk berat yang kiri 300 Newton bisa cukup diimbangi dengan W sama dengan 100 Newton. Benar nggak? Jadi ibaratnya kalau ini bukan benda, tapi kakak ganti dengan kita yang apa? Dengan kita yang nahan gitu ya. Kita mau menahan ini supaya seimbang. Berarti kita cukup ngeluarin gaya sebesar berapa? Kita nahan di sini. Berapa? Nah, gaya 100 Newton. Gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, dengan gaya 100 Newton kita mampu mengangkat beban 300 Newton. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung. Kan gitu ya. Makanya Makanya kalau kita main dengan pesawat sederhana ada istilah keuntungan mekanis gitu ya. Jadi kalau misalkan di pesawat sederhana mungkin di sekolah teman-teman bisa bisa cek ini ya, bisa bisa persamaannya kadang ditulis gini. Beban kali lengan beban gitu kan ya, sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Itu nggak masalah gitu teman-teman ya. Nah, kalau di pesawat sederhana ya di sekolah biasanya diajarin seperti ini. Tapi sebetulnya teman-teman persamaan ini adalah persamaan torsi aslinya tuh. Ya. Jadi torsi biar imbang gimana gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada beberapa yang misalnya, oke, ada istirahat ya. Butuh istirahat nggak teman-teman? Butuh. Butuh, siap. Oke. Nanti istirahat setelah kakak. Kak, saya ada Butuh, Kak. Butuh, Kak. pertanyaan. Oke. Ada filenya nanti dikirim di grup ya teman-teman. Oke. Kita lihat Berapa menit, Kak? apa? Ya, Arpan, sebentar. Ini ada yang yang nanya mau dulu nih. bertanya katanya. Nih, dari Aisyah, momen torsi terbesarnya ada di titik apa? Apakah sudut dorongan mempengaruhi? Oke, good job, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebetulnya kalau diperhatiin ya, oke, ada sebelumnya kalau kakak nulis perkalian, teman-teman misalnya kayak apa ya? Kayak eh, mungkin paling enak lihatnya yang persamaan ini dulu ya. Inilah gitu ya. Di sini teman-teman perhatiin, kakak nulis nulis kalinya ada titik aja gitu ya kan? Ini titik gitu, titik. Nah, nanti teman-teman sebetulnya bakal lebih paham lagi gitu ya kalau udah SMA mungkin terus dijelasin lebih dalam. Jadi kalau di fisika ada perbedaan antara ngaliin dengan titik sama ngaliin pakai kali gitu. Ya, jadi pakai bentuknya X silang gini gitu. Itu sebetulnya ada maknanya gitu teman-teman. Cuman kakak nggak bisa ngejelasin lebih jauh dulu gitu karena itu belum apa ya, teman-teman belum saatnya ke sana gitu ya. Jadi kakak cukup nulis ini aja, F kali N. Nah di sini Aisyah nanya, kak kalau misalnya kita ngasih sudut gitu ya, ngasih sudut itu ada pengaruhnya atau enggak gitu? Bakalan gimana efeknya? Makin besar atau makin kecil? Jawabannya seperti ini Aisyah. Jadi kalau misalnya kita ngasih gayanya tegak lurus itu udah maksimum gitu ya. Maka gaya dorongnya itu adalah gaya paling maksimum yang bisa didapat oleh si misalkan kita ngedorong pintu si pintunya gitu. Ya. Jadi kalau ngebentuk sudut itu bakal bakal berpengaruh. Kenapa? Karena nanti ketika dia ngebentuk sudut, ada istilahnya komponen gaya, teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kalau sebelumnya kan kakak nggak ngebahas tentang ada istilah komponen gaya gitu ya. Jadi prinsipnya bahwa sudut itu bakal mempengaruhi gitu ya Aisyah ya. Oke. Nah kak terus gimana buat buat nentuinnya? Jadi sebetulnya kalau dari gambar yang Aisyah kasih gitu ya. Bentar ini kakak bisa tunjukin nggak ya? Bentar nih biar teman-teman juga paham ya. Ini Aisyah udah ngasih ngasih soal yang bagus nih ya. Karena ini analisis gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman soal teman-teman tuh nggak cuma yang fisikanya, nggak semuanya hitungan gitu.
ada juga soal-soal yang sifatnya analisis gitu ya. Maksudnya analisis itu ya analisis konsepnya. Nanti kakak tunjukin gitu ya contoh soalnya. Oke, sebentar nih kakak keluarin nih soalnya Alisa nih. Jadi Alisa tuh di sini. Kak sebetulnya yang paling maksimum yang mana? Oke. Nah, anggap misalkan A, B, C, D itu besar gayanya sama gitu ya. Di titik A, B, C, D sama. Maka yang akan menghasilkan torsi terbesar A tuh nggak bakal. Kenapa? Karena dia ingat posisinya makin lebih dekat ke pintu. Ingat efeknya kalau lebih dekat ke pintu, kalau misalnya pengen torsinya sama ya butuh gaya lebih besar, tapi kalau dengan gaya yang sama, maka torsinya bakal lebih kecil kan gitu. Nah, sekarang ada kondisi BCD nih. BCD diambil dari titik yang sama, cuman yang satu ngebentuk sudut. Yang mana yang bakal paling maksimum? Yang tegak lurus gitu, teman-teman ya. Oke. Karena dia komponen gayanya nggak kebagi-bagi gitu. Arahnya dia tegak lurus terhadap pintunya. Gitu ya Aisyah ya. Oke, jadi memang ada pengaruh gitu ya dari sudutnya gitu. Di sini dari sudut sama posisinya. Oh ya Kak, terima kasih. Oke, baik kalau gitu teman-teman kita istirahat dulu ya. Kita istirahat 10 menit. Berarti nanti join lagi jam 8.12 ya nanti kita lanjutin. Silakan teman-teman ya, istirahat dulu. Tes tes. Sudah. Oke, sudah pada hadir lagi. Sudah Kak. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba dulu nih ya teman-teman ya soal eh 2023 yang teman-teman penyelesaiannya butuh ini apa butuh informasi terkait torsi tadi ya. Oke, silakan nih. Kita punya sistem seperti ini teman-teman. Nah, gimana cara pengerjaannya? Allah menciptakan segala sesuatu di alam dengan terukur dan seimbang. Lihat di Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Oleh karena itu manusia hendaknya menjaga keseimbangan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sebagai contoh keseimbangan, nih eh, sebetulnya hanya pengantar aja gitu kan ya, itu integrasinya. Sebagai contoh keseimbangan, jika sebuah sistem dipasang seperti gambar di atas, balok 6 kg diletakkan 1,5 meter dari titik tumpu. Kondisi katrol licin, tali dan katrol dianggap tak bermassa. Agar sistem berada dalam keseimbangan, balok M harus bermassa sekian kilogram dan berada sejauh titik-titik meter dari titik tumpu. Oke, silakan cobain teman-teman. Yang ini gimana? Oke, oke. D, ada yang jawab A. M harus bermasa itu. Nah, apa suaranya kekecilan? Oh iya. Oke, oke. Ada yang jawab. Oke, oh. Jawabannya yang mana nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. B, A, B, Silakan. A, B. Ada yang B juga. Oke. Berarti mana? Antara A dan C. Siap, antara A dan C siap. Keempat di mana? Empat. Oke. Ya, sekarang kita coba analisis ya, teman-teman ya. Nih kita coba analisis torsi yang bermain di sini seperti apa gitu. Oke, sekarang kita coba teman-teman identifikasi gaya-gaya yang ada. Ya, pertama yang ini dia kan punya gaya nih sebesar 2 kali percepatan gravitasinya 10. Berarti ini kita ambil 20 ya. Nih, ini 20 Newton. Berarti ini kayak dia narik kan ya. Dia narik benda yang 6 kilogram nih sebesar 20 Newton. Ya kan? Oke. Sementara si benda yang masanya 6 kilogram, dia juga sama punya punya gaya berat ke arah bawah. Sebesar berapa? Sebesar
berapa beratnya? 60. 60 Newton kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang tinggal bayangin, oh berarti si benda ini gitu ya, benda yang kanan yang 6 kilogram ini eh, ketarik 60 ke bawah, 20 ke atas. Berarti menang ke mana? Lebih besar yang mana? Ke arah mana? Besar bawah atau atas? Bawah. Bawah ya. Bawah. Nah, sebesar berapa sekarang totalnya? Berarti yang ini totalnya berapa? Total gayanya lah kita sebut. Total gayanya berapa? 60 kurangi 20. Ya, berarti 40 Newton ke bawah gitu. Nah, Ya, untuk yang siap. siap, siap. 40 Newton ya. Oke. Nih, ini kan 40 Newton arahnya ke bawah. Kemudian itu terletak 1,5 meter dari titik tumpu. Artinya dia punya torsi berapa? Ingat torsi itu sama dengan apa? F kali R. Ya. Nah, gaya yang kita pakai adalah gaya yang ini kan ya. Gaya total nih berapa tadi? 40 Newton. 40 dikali 1,5. Nih, 40 1,5. 40 kali 1,5 itu berapa? Berapa? 60 gitu ya. Jadi nilai torsinya adalah 60 Newton meter. Nah, sekarang kita tinggal lihat di pilihan jawaban yang menghasilkan torsi 60 Newton meter. Yang mana? Ya tinggal lihat aja, dikaliin aja. Yang mana yang hasilnya 6. Kalau yang A kan 4 kali 2, 8. Salah nih. Yang B 3 kali 1. Yang C 4 kali 1. Yang benar yang D gitu ya. 3 kilogram dan 2 meter gitu ya. Karena kalau kita kaliin, kita cari dulu deh gayanya. 3 kali 10, 30 kali 2, 60. Pas gitu kan ya, 60 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, paham sampai sini teman-teman, bisa ya? Insya Allah. Ini. Oke. Lanjut. Sekarang kita coba ke yang lain ya, teman-teman. Ke contoh apa? Ke materi berikutnya. Ya, betul. Berarti kita harus cari gaya totalnya dulu gitu ya. Jadi prinsipnya kan kalau misalnya kita lihat di sini aja ya, di hukum Newton ya kan, di hukum Newton biasanya gaya itu ditulisin ada sigmanya gitu. Kenapa? Karena sigma itu artinya kita totalin dulu gayanya gitu ya. Kalau yang ngebantu ya dijumlah, kalau ada yang melawan ya dikurang gitu. Kalau ngebantu ngelawan, gambarin aja arah gayanya kemana. Kalau saling melawan berarti bakal dikurang gitu ya. Gitu. Kalau misalkan saling membantu ditambah gitu. Oke, memang harus itu dulu ya. Itu harus dicari dulu total gayanya. Oke, sekarang kita lanjutin teman-teman ya. Konteks lain yang biasa dijadiin soal berkaitan dengan apa yang ada hubungannya dengan gaya adalah terkait tekanan ya. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan. Tekanan. Nah, nah, tekanan ini kalau misalnya kita analisis di benda padat gitu ya. Kan misalnya kayak tadi kita punya benda 6 kilogram ya. Benda 6 kilogram tuh bentuknya apa? Misal kakak ambil bentuknya tuh dia bentuknya balok misalnya. Ya. Jadi bentar. Hmm, nggak keluar. Nah, misalnya bentuknya balok gitu teman-teman ya. Jadi misalnya kakak punya benda bentuknya balok gitu ya. Oke, masanya misalnya ini biasanya agak besar lah ya, kalau 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 lemari ini jangan jangan 6 kilo tapi 60 kilo ya. Jadi kakak punya benda nih 60 kilo. Oke, ini jadi benda ini 60 kilogram ya ceritanya. Bendanya 60 kilogram. Nih 60 kilogram. Ini kan ditaruh di atas permukaan ya teman-teman ya. Ini kan ditaruh di atas permukaan pasti gitu ya. Jadi ini ditaruhlah di lantai misal ceritanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa teman-teman di bagian bawah gitu ya, di bagian bawah itu kan dia pasti neken lantai gitu, ya kan? Makanya mungkin kalau nanti teman-teman belajar lebih jauh gitu, ada istilahnya gaya normal gitu. Ibarat kata misalkan kakak ambil contoh misalnya kakak punya punya HP misalnya gitu ya, HP lah ini nih, kakak punya HP nih.
HP ini kalau kalau kakak taruh di atas meja gitu ya, di atas meja, dia diam aja gitu. Tapi kalau misalnya kakak simpan di atas tisu atau di atas kertas gimana? Dia bakal gimana? Jatuh. Bakal jatuh kan ya? Kayak bakal jatuh. Nah, kenapa? Karena prinsipnya gini, ketika benda itu diam di suatu posisi, sebetulnya gitu ya, permukaannya dia ngasih gaya lawan sebetulnya ya. Nah, biasanya nanti kalau dihubungkan dengan gaya namanya gaya normal. Tapi sekarang kita akan melihat di konteks lain bahwa artinya ketika benda apa ditaruh di suatu tempat, itu dia bakal bakal menekan permukaannya gitu ya. Kalau misalkan si permukaannya sanggup ya dia bakal ketahan, tapi kalau nggak sanggup ya dia bakalan jebol kan gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, tekanan ini sama dengan apa teman-teman? Jadi tekanan bisa kita cari dengan persamaannya, P sama dengan F dibagi A gitu ya. Jadi gaya dibagi luasnya gitu, luas bidang sentuhnya berapa ya. Ini P sama dengan F per A. Jadi misalnya gini, massa 60 kg ini, misalkan lemari yang bermassa 60 kg ini, dia punya panjang 2 meter, lebarnya 1 meter misalnya. Oke. Berarti berapa nih A-nya? A-nya sama dengan luasnya berapa? Luas bagian bawahnya berarti 2 kali 1 ya, 2 meter kuadrat. Sementara kalau kita hitung gayanya, kan di sini adanya gaya berat ya, W atau F gitu. F-nya sama dengan gaya beratnya gitu kan. Sama dengan berapa? Massa kali gravitasi. 60 kali 10 berapa? 600 gitu ya. 600 Newton. Nah, jadi benda 60 kilogram itu beratnya tuh 600 Newton. Jadi kalau kita ngitung tekanannya sama dengan berapa? 600 dibagi 2 gitu ya. 600 bagi 2 sama dengan berapa? 300. Yes, 300. Nah, jadi nilai tekanannya adalah 300 eh 300 Pascal gitu ya. 300 Newton per meter persegi atau 300 Pascal. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi disitulah muncul konsep tekanan gitu ya. Jadi kalau tekanan di zat padat, analisisnya seperti ini. Nah, biasanya yang sering dimainkan adalah konsep di bagian sininya teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita punya kita punya kondisi gitu ya, bentuk persamaan tekanan kan P sama dengan F per A. Misal kalau A-nya kita perbesar, apa yang terjadi? Nah, jadi teman-teman harus bisa melihat hubungannya. Kalau luasnya makin besar, maka nilai tekanan bakal makin gimana? Semakin kecil. Ya, tekanannya bakal semakin kecil. Kalau gayanya kita buat besar, tekanannya gimana? Kalau yang gayanya buat besar. Nah, besar. Jadi Semakin teman-teman di sini ya semakin besar. Jadi kalau tekanan dengan gaya dia itu berbanding lurus gitu. Artinya kalau gayanya diperbesar, tekanan juga bakal besar. Sementara dengan oh sementara kalau misalkan dengan apa? Dengan luas bidang sentuh itu dia perbandingannya gimana? Berbanding terbalik. Jadi makin besar luasnya, ya makin kecil tekanannya gitu kan ya. Oke. Nah, sebagai gambaran ini coba teman-teman perhatiin di soal KSM 2022 nih. Silakan. B. Ya. Ya. Kita udah belajar tentang konsep daya, percepatan, sama sudut bidang, sama tekanan. Kira-kira eh, mengapa gitu dengan gaya yang relatif kecil, mulut nyamuk dapat menembus kulit manusia gitu? Karena apa? Ini Karena dia memiliki tekanan yang ya, oke. tekanan yang Pertanyaannya, kenapa tekanannya besar? karena luas penampangnya kecil. Yes, betul sekali itu dia kan. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, P itu kan sama dengan F dibagi A ya gitu. Jadi kita lihat nih ukuran mulut nyamuk kan kecil banget gitu kan ya. Jadi A-nya itu kecil. Dengan A yang kecil gitu ya, maka kita bisa menghasilkan tekanan yang besar. Itu sebabnya kalau misalnya kita disuntik gitu ya, jarum suntiknya itu
kecil atau gede seukuran paralon gitu. Kecil. Kecil gitu kan ya. Nah, Kecil. teman-teman bisa kalau misalnya bayangin kalau misalkan seukuran paralon gitu ya. Kalau seukuran paralon, tekanannya justru bakalan berkurang gitu. Efeknya untuk mendapatkan tekanan yang besar, gayanya harus makin besar ya kan. Nah, gitu. Tentu maksudnya dengan ada hal lain gitu ya. Dengan kondisi lain tentunya gitu. Tapi prinsipnya adalah ketika kita punya luas permukaan yang makin kecil, maka tekanan akan semakin besar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tinjau lagi teman-teman di soal KSM tahun 2023 nih. Silakan. Nomor 11. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis tatkala melihat Rasulullah SAW tidur di atas lantai beralaskan pelepah kurma. Oke, pelepah kurma. Terus sehingga terlihat meninggalkan bekas di lambungnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, mengapa dia menangis? Dan Umar berkata, wahai Rasulullah, aku melihat keadaanmu. Kemudian aku ingat bahwa Kaisar Romawi dan Persia tidur di atas bantal atau kasur sutra yang nyaman. Sedangkan engkau adalah seorang Rasul dan utusan Allah, manusia terbaik di muka bumi. Namun engkau tidur di lantai dan tidak ada alas antara tubuhmu dengan lantai. Dalam tinjauan fisika, tidur di kasur terasa lebih nyaman daripada tidur di atas lantai atau alas yang datar. Hal ini karena apa? Oke, jawabannya A. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman, eh, kondisinya gimana kalau misalnya kita tidur di atas lantai dengan tidur di atas kasur, gitu ya? Kan kalau kalau kita tidur di lantai, gitu ya, kalau kita tidur di lantai, bentuk lantai itu tidak mengikuti bentuk tubuh kita kan ya. Sedangkan kan bentuk tubuh kita kan nggak datar banget gitu ya. Ya bisa dibilang bahkan nggak datar gitu kan ya. Bentuknya itu kan kalau kalau bentuk kita datar kayak kecuali kalau kitanya kayak main crab gitu ya, atau kitanya Lego gitu kan ya. Kalau Lego kan datar gitu ya. Tapi kan kalau kita enggak gitu, kita bentuknya macam-macam gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita tidur di lantai ya, kalau kita tidur di lantai, itu tuh permukaan permukaan bidang sentuh kita dengan lantai itu jadinya kecil, ya kan? Karena ya tadi yang menyentuhnya tuh hanya sebagian gitu. Efeknya apa? Efeknya ingat ketika A-nya kecil, maka tekanan bakal makin makin apa? Kalau kalau permukaannya kecil, tekanannya bakal makin besar ya. Besar. Nah, gitu. Jadi itu dia alasannya kenapa kalau misalnya kita tidur di lantai terasa sakit ya karena masalah tekanannya. Beda dengan di atas kasur. Kalau di atas kasur, kasur itu kan dia apa? Bentuknya tuh bakal ngikutin tubuh kita gitu ya. Jadi pas kita ini di atas kasur gitu ya, di atas kasur ya, nanti si bentuk permukaan kasur bakal ngikutin bentuk tubuh kita. Efeknya gimana? Efeknya efeknya si nilai A-nya gitu ya, si nilai A-nya tuh si luas permukaannya, luas bidang sentuhnya tuh makin besar gitu, ya kan relatif lebih besar dibandingkan yang di lantai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tekanan yang dirasakan tubuh kita menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja di pilihan jawabannya yang mana. Ketika tidur di atas kasur, permukaan kasur mengikuti atau menyentuh seluruh lokasi tubuh. Sehingga permukaan kontak antara kasur dan tubuh menjadi besar, ya kan? Karena menjadi besar, tekanan menjadi kecil. Jadi jawaban yang benar yang itu ya. Kalau yang B salah karena dia bilang permukaannya kecil gitu. Karena ini salah kan gitu ya. Dan selanjutnya ini jawaban yang tepatnya ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Paham. Oke, sekarang kita coba lanjutin lagi ya konsep tekanan berikutnya berkenaan dengan tekanan. Ini kan tadi tekanannya pada zat padat ya, tekanan itu sama dengan F dibagi A. Oke, jadi kalau kalau kita perhatiin kan persamaannya P itu sama dengan F dibagi A. Berarti besarnya gaya berbanding dengan luasnya gitu.
Yang mana kalau kita analisis lebih jauh teman-teman, gaya ini kan, gaya yang dimaksud bersumber dari apa? Bersumber dari bendanya itu dari massa kali gravitasi, patokannya dari berat gitu. Berat bendanya berapa? Jadi kita punya persamaannya tuh kan M kali G ya kan? M kali G dibagi A, ya. Sementara kalau kita ingat kembali teman-teman, persamaan massa jenis sama dengan apa? Rho itu sama dengan apa? Rho itu adalah M kali V, ya, massa dikali volume, kan gitu ya. Massa per volume, sorry. Rho itu adalah massa dibagi volume. Nah, sehingga yang namanya massa itu adalah rho dikali volume, ya kan? Massa itu adalah massa jenisnya dikali volume. M sama dengan rho dikali volume dikali gravitasi, gitu ya. Dibagi luasnya, kan? Ya. Dan kita tahu yang namanya volume itu adalah luas alas gitu ya dikali tinggi. Benar nggak? Kalau misalnya kayak tadi kita ambil contoh kasusnya yang kotak ini gitu ya. Jadi kalau kita nyari volume kan tinggal cari luas alas kali tingginya ya. Kali tinggi atau kali H-nya kita sebut di sini ya. Luas alasnya itu A dikali H. Maka kita punya rho volume itu adalah A kali H, ya, A kali H dikali gravitasi dibagi A-nya gitu. Nah, sehingga ini A-nya habis, muncullah persamaan bahwa yang namanya tekanan itu sama dengan massa jenis gitu ya, massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggiannya dikali kedalamannya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini biasanya kita pakai buat benda di fluida ya, di zat cair. Contoh misalnya gini, kalau ini persamaannya ya, jadi tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Jadi kalau persamaan yang awal kan memang cocoknya buat yang yang dipadatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan buat yang di air cocoknya pakai tekanan yang ini gitu. Tapi pertanyaannya, Kak, emang persamaan yang rho GH ini cuma berlaku di air? Enggak. Bisa juga di yang zat padat gitu. Karena persamaan pertama sama persamaan kedua tuh sama gitu. Dasarnya tuh sama. Lihat aja tuh, terbuktikan persamaannya. P sama dengan rho dikali G dikali H. Oke, sekarang kita coba ambil contoh ya teman-teman. Misalnya kita posisi ada di dalam air. Air itu massa jenis standarnya adalah 1000 kg per meter kubik. Oke. 1000 kg per meter kubik. Jadi artinya kalau misalnya kita punya air, ya airnya itu di baknya ukuran 1 meter kubik, artinya ukuran 1 kali 1 kali 1, maka masanya adalah 1000 kilo alias 1 ton. Misal kita berenang teman-teman nih, berenang di kedalaman tertentu. Kita berenang di kedalaman tertentu. Anggaplah di kedalaman 2 meter. Pertanyaannya, berapa nilai tekanan hidrostatis gitu ya, tekanan yang kan sebetulnya kita tuh merasakan tekanan akibat apa? Jadi air yang di atas kita neken kita kan gitu ya. Jadi air yang ada di atas kita tuh bakal neken. Sebesar apa? P sama dengan rho kali G dikali H. Ya, rho kali G kali H. Jadi kalau di kasus ini kalau kita berenang di kedalaman 2 meter, berapa nilai tekanan yang kita dapat? Ini tekanan hidrostatis lah kita sebut. Tekanan hidrostatis, tekanan oleh airnya. Oke. Ya, betul pH tekanannya. Ya. Lambah itu cuman buat simbol doang ya. Maksudnya tekanan mah simbolnya P gitu. Terserah mau di hidrostatis dilambangin H boleh gitu ya. Ada nanti P0. Jadi sebetulnya simbol itu nggak terlalu apa ya, maksudnya yang penting teman-teman paham maksudnya tekanan yang kita maksud tekanan apa gitu. Oke. Ya. Nah, tinggal kita masukin ya, rho dikali G dikali H. Jadi besarnya rho kan ini 1000. 1000 dikali gravitasinya berapa? 10. Kedalamannya berapa? 2. Berarti kita punya tekanan hidrostatis sebesar 20.000 gitu ya. 20.000. Nah, 20.000 Pascal. Ini tekanan akibat hidrostatisnya ya. Tapi kalau misalnya kita ngitung tekanan total, teman-teman sebetulnya kita sendiri sekarang hidup dalam tekanan teman-teman ya. Hidup dalam tekanan apa? Tekanan udara.
Ya, udara juga sebenarnya punya tekanan, ya kan? Berapa tekanan udara? 76 cm hidrogirum. 100.000 Pascal. Ya, jadi kita lihat ya tekanan atmosfer dalam Pascal ya. Boleh kalau misalnya dalam CMHG, dalam mmHg silahkan gitu ya. Dalam bar gitu, dalam ATM gitu ya. Nah, supaya mudah nyatuinnya kita pakai yang dalam Pascal aja ya teman-teman ya. Nah, tekanan atmosfer itu nilainya sekitar 100.000. Ini 100.000 itu sebetulnya ini aja ya, apa eh, Bulat. perbuatan gitu. Aslinya mah nggak segini gitu ya, kurang lebih 100.000 gitu. Jadi kalau ditanya kita tekanan total yang dirasain orang ini sebetulnya 100.000 ditambah 20.000. Jadi total tekanannya 120.000 gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal identifikasi yang ditanyainnya tekanan apa. Apakah tekanan hidrostatisnya atau tekanan akibat airnya aja atau tekanan total gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjain soal ini ya. Ini dari KSM tahun 2022. Ada bejana nih dengan berbagai bentuk yang telah terisi air. Airnya permukaannya sama, tapi bentuknya beda gitu ya. Pernyataan yang tepat di dalam konteks tekanan hidrostatik adalah apa? Silakan teman-teman identifikasi dari persamaan tekanan hidrostatik B. itu sama dengan apa? B. Oke, ada A, ada B. A. Oke. Ingat persamaan tekanan hidrostatis itu sama dengan apa? P sama dengan rho ya, rho dikali G ya. Nah, tekanan hidrostatis rho kali G kali H. Ya, boleh kira-kira yang mana? Teman-teman perhatiin yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu adalah massa jenisnya, percepatan gravitasi dan kedalamannya. Kalau bentuk kolamnya mempengaruhi nggak teman-teman? Enggak. Enggak ya. Jadi di sini dari persamaannya aja nggak dipengaruhi. Kalau di sini yang ditanya adalah apa tekanan di dasar gitu ya. Kalau tekanan di dasar kan berarti kan kita lihat H-nya ini sama semua ya, ketinggiannya sama semua gitu. Berarti artinya tekanan di dasarnya nilainya bakal sama gitu ya. Karena yang mempengaruhinya adalah eh, hanya massa jenis, gravitasi, sama ketinggiannya gitu ya. Oke, paham teman-teman? Paham. Paham ya. Paham. Tadi kok Itu dia ya. Jadi itu dia konsep tekanan apa tekanan di zat cair gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Kalau ini ada kaitannya dengan tekanan juga sebetulnya. Coba. Oke. Ini dari soal KSM tahun 2022 ya. 2022 gitu ya. Kayaknya 2022 deh. Perhatikan Quran Surat Al-An'am ayat 125 berikut. Oke. Kajian fisika yang tepat untuk memperjelas bagian ayat di atas yang digarisbawahi gitu ya. Ya, jadi kan eh kita lihat dulu ya arti dari ininya ya, arti dari apa? Dari ayat ini gitu. Dan nanti kita akan coba jelasin gitu. Sebetulnya ini ada konsep dengan tekanan. Ini kan yaj'al sodrohu doikon itu artinya Allah tuh akan menjadikan dadanya sempit gitu ya. Ka'annama ya sa'adu fisama, seakan-akan orang itu naik ke atas langit gitu. Nah, emang kenapa ketika orang naik ke atas langit dadanya C. jadi sempit gitu? Oke. Nah, apa nih urusannya dengan tekanan? Oke, baik teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Kita coba dulu lihat dulu prinsipnya. Kan tadi Kak bilang teman-teman ya, tekanan di atas permukaan apa di atas permukaan di apa di darat gitu lah ya, di darat yang sejajar dengan laut itu yaitu tekanan sekitar 1 atmosfer atau 100.000 Pascal atau tadi ada yang nyebut 76 cmHg gitu ya. Oke.
Nah, 76 cmHg. Nah, yang menarik teman-teman, sebetulnya nilai tekanan udara itu sebetulnya apa sih yang membuat tekanan udara besar, apa yang membuat tekanan udara kecil? Sekarang bayangin teman-teman, makin tinggi kita posisi gitu ya. Misalkan kita awalnya di ketinggian 0 gitu, di ketinggian 0 di permukaan laut gitu ya, 76 cmHg. Tapi kalau kita naik 100 meter, teman-teman, nilai tekanan itu turun jadi 75 gitu ya. Naik lagi 100 meter lagi misalkan agak tinggi lagi, turun lagi 74, 73, 72 dan selanjutnya gitu. Jadi ini buat ilustrasi aja ya teman-teman ya. Aslinya mungkin nggak 100 meter. Bisa ini hanya pembulatan aja lah gitu. Nah, berarti kan gini, semakin ke atas tekanan itu semakin apa? Semakin ke atas itu makin apa? Kecil. Semakin kecil. Pertanyaannya kok bisa? Makin ke atas tekanan udara semakin kecil. Apa yang menyebabkan tekanan udara besar? Apa yang menyebabkan tekanan udara kecil? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Kita gravitasi kali. Gravitasi boleh. Oke. Pertama ada pengaruh gravitasi. Oke, sebenarnya gravitasinya ngaruhnya ke apa gitu, teman-teman? Oke. Ditarik gasnya. Sekarang kita tarik ke hal yang lebih ini lagi, teman-teman ya. Misal gini, kakak nyatuin air sama minyak. Oke, air sama minyak. Kira-kira yang ada di atas apa? Air atau minyak? Minyak. Minyak. Kenapa minyak ada di atas? Lebih ringan. Bukan, kata kuncinya bukan lebih ringan. Karena masa Masa jenisnya jenisnya lebih kecil. Masa jenisnya. lebih kecil. Karena masa jenisnya lebih kecil kan gitu ya. Jadi kalau di konteks fluida, masa jenis itu jadi hal yang penting, teman-teman. Jadi karena masa jenisnya itu lebih kecil. Jadi ketika kita punya dua fluida atau dua benda lah gitu ya, dua benda yang masa jenisnya berbeda gitu ya, maka yang masa jenisnya kecil itu relatif ada di atas gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya masa jenis itu urusannya sama apa? Teman-teman, kakak coba ambil ke hal lain gitu ya. Nih, kita lihat ini apa? Kita lihat sebuah ruangan. Ya. Ruangan, misalnya di ruangan ini ada AC. Pertanyaan kakak, kalau AC ditaruhnya di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Oke. Di atas, Kak. Nah, kenapa AC itu ditaruh di atas? Nggak di bawah aja. Ya. Kenapa AC itu ditaruh di atas? Biar dinginnya menyebar. Oke, biar dinginnya menyebar. Ada lagi? Udara. Oke. Jadi gini teman-teman, sebetulnya AC ditaruh di atas itu ada bukan filosofi, ada konsep fisikanya gitu, ada teori fisikanya. Kan kalau misalnya kita beraktivitas, itu kan di bawah di bawah gitu ya, di dalam masih di bawah gitu kan. Nah, teman-teman, salah satu aktivitas paling standar kita apa? Bernafas gitu kan ya, ya nggak? Nafas. Bernafas tuh kita ngeluarin apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke, karbon dioksida itu adalah gas yang sifatnya panas kan ya. Ya teman-teman buktiin aja. Kalau kita gitu ya ke tangan kita kan kerasa hangat gitu kan ya. Nah, karena itu salah satunya karena kandungan karbon dioksida gitu ya. Terus ya kalau kita lihat lebih besar lagi, global warming salah satunya karena karbon dioksida di udara terlalu banyak gitu. Karena ya CO2 nih salah satu gas penyebab panas. Oke. Teman-teman ingat kembali konsep kalau misalnya kita punya energi panas gitu. Ketika panas, benda itu bisa mengalami pemuaian. Benar nggak? Kalau dikasih panas, benda itu bisa memuai. Setuju nggak? Setuju. Nah, sebetulnya ketika memuai, berarti volumenya membesar apa mengecil? Ya. Ketika memuai. Besar. Volume namanya memuai itu kan membesar. Jadi kalau misalnya kita punya benda yang masanya sama, volumenya membesar, massa jenisnya bakal gimana? Kecil. Ya, massa jenisnya tuh dia bakal mengecil ketika volumenya membesar, massa jenis mengecil. Nah, jadi kalau misalnya kita berkegiatan, teman-teman ya, ini di dalam ruangan gitu ya.
Jadi kita tuh menghasilkan gas yang panas loh gitu. Misalnya menghasilkan menyebabkan udara sekitar kita jadi panas. Belum suhu tubuh kita juga kan emang panas gitu. Ya kan suhu tubuh kita normalnya mungkin sekitar 36-an lah gitu. Ya kan itu lebih panas dibandingkan udara sekitar. Efeknya udara di sekitar kita tuh panas. Akibat panas terjadi pemuaian. Namanya pemuaian berarti massa jenisnya gimana? Membesar. Ini lihat massa jenisnya membesar atau mengecil? Mengecil. Oh, Mengecil. kecil. Massa jenisnya mengecil. Berarti kalau misalkan dibandingin dengan Mengecil. di atas, massa jenisnya gedean yang atas apa yang bawah, teman-teman? Massa jenisnya gedean yang atas atau yang bawah? Yang di atas. Ya, yang di atas, gitu ya. Massa jenisnya gedean yang di atas. Efeknya udara yang di atas bakalan turun, yang dari bawah bakalan naik. Jadi AC ditaruh di atas karena ketika udara panas yang kita hasilkan naik ke atas itu didinginin sama AC yang di atas tuh gitu. Jadi sebetulnya Oh, di dalam ruangan kita tuh ada sirkulasi udara bolak-balik atas bawah gitu aslinya tuh gitu. sampai Kelihatan bawah. gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di sini kalau misalkan kita tinjau gitu ya di kondisi tekanan udara kita, jadi kenapa misalkan di bawah itu tekanannya lebih besar? Ya jelas karena massa jenis udaranya itu lebih besar dibandingkan yang di atas. Kenapa? Karena sekalinya kalau misalkan yang di permukaan ini panas gitu ya, udaranya panas, dia udara panasnya naik, ya kan? Berganti gitu kan ya. Jadi yang di atas turun gitu kan ya. Set. Nah, jadi makanya kenapa yang di bawah tekanannya lebih besar? Karena massa jenisnya lebih besar. Kan kalau kita lihat ke tekanan hidrostatis, P itu sama dengan apa? Ya, P itu sama dengan rho GH kan ya. Ya kan? Berarti ketika massa jenisnya lebih besar, tekanannya bakal lebih besar gitu ya. Paham nggak logikanya? Nyambung nggak? Oh, Bisa? Paham. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menganalisis tidak hanya kita analisis dari sisi apa? Dari sisi eh, persamaannya gitu ya, tapi teman-teman juga harus bisa memahami fenomenanya gitu ya. Jadi fenomena-fenomena berkenaan dengan ya kalau misalkan sebelumnya tentang gerak, ini fenomenanya terkait tekanan gitu ya. Bisa ya? Bisa. Nah, oke. Oke, sekarang kita coba ini ya. Satu lagi nih. Konsep yang mau kakak kasih satu lagi berkenaan dengan namanya kan kalau tadi kan tekanan ya. Nah sekarang ada konsep berkenaan dengan hukum Archimedes gitu ya. Hukum Archimedes ini masih hubungannya dengan fluida gitu ya, dengan gengnya fluida. Jadi misalnya gini, kalau kita mencemplungkan benda gitu ya ke dalam air, kita mencemplungkan benda ke dalam air, maka kan benda itu pasti punya berat ya enggak? Benda itu punya berat. Berat itu kan arahnya ke bawah gitu. Nah, ketika benda dimasukin ke air gitu ya, maka sebetulnya air itu ngasih gaya perlawanan. Ya, gaya perlawanannya tuh disebutnya gaya apung. Makanya benda itu kadang dia bisa tenggelam, ada benda yang tenggelam, ada yang melayang, ada yang terapung. Jadi kondisi benda tenggelam, terapung, melayang itu tergantung perlawanan si gaya apungnya. Gaya apungnya bisa lebih besar dari W enggak gitu. Kalau nggak bisa ya benda tenggelam gitu. Tapi kalau gaya apungnya lebih besar, maka si W-nya bakalan terapung, bakalan ketahan di atas. Makanya ada benda yang posisinya terapung. Nah, besarnya gaya apung ini sama dengan apa? Gaya apung itu sama dengan rho dikali G dikali V. Rho dikali G dikali V. Ya. K dari mana ya teman-teman tinggal perhatiin aja di persamaan sebelumnya ya. Namanya gaya, ya kan? Gaya itu sama dengan rho kali G kali V kan ya tuh. Ya kan? Itu dari yang sebelumnya gitu. Jadi gaya apung itu misalnya rho G V. Rho-nya massa jenis airnya, P-nya volumenya adalah volume air yang dipindahkannya gitu. Ya. Oke. Jadi teman-teman bisa ngitung gaya apung dengan persamaan ini. Nah, sekarang kita ambil contoh soal di KSM tahun 2023 berkenaan dengan gaya apung. Hmm,
Oke, silakan nih teman-teman. Ini kita ambil contohnya ini. Gunung es terjadi ketika air laut atau air tawar membeku menjadi es di wilayah yang memiliki suhu sangat rendah, seperti di kutub atau di daerah pegunungan dengan iklim yang sangat dingin. Menurut penelitian, bagian gunung es di dalam jauh lebih besar dibandingkan yang terlihat di permukaan. Jika diketahui mas jenis air laut 1,2 gram per sentimeter kubik dan mas jenis gunung es adalah 0,9 gram per sentimeter kubik, maka volume gunung es yang di dalam laut sama dengan berapa kalinya volume yang muncul di permukaan. Oke, silakan teman-teman. Tiga. 1,2. 1,2 kali Tiga. 5. Oke, 3, siap. Nah, teman-teman perhatiin berarti di sini kondisinya adalah dia tuh lagi setimbangkan antara beratnya beratnya si si S gitu ya. Berarti anggap volume S itu sama dengan V gitu ya. Berarti kita punya rho kondisinya ketika kondisi ini berarti kan besarnya gaya apung gitu ya. Besarnya gaya apung itu dia bakal sama dengan WS-nya gitu kan ya. Nah, berat S-nya. Gaya apungnya sama dengan apa? Rho Rho air berarti ya, rho airnya berapa? 1,2. Nah, di sini karena mainnya perbandingan teman-teman gak masalah dimasukin dalam satuan yang satuan yang nggak standar juga. Rho kali G, G-nya 10 kali volumenya gitu ya. Nih, volume air yang dipindahkan. Oke. Sama dengan ini berat S. Kalau berat S apa? Rho S-nya adalah 0,9 dikali 10 dikali volume S-nya gitu ya. Jadi ini volume airnya, ini volume esnya. Ini sama-sama 10 bisa kita habisin gitu ya teman-teman. Yang ditanya adalah volume volume gunung es sama dengan titik-titik kali volume yang muncul di permukaan. Ya ini tinggal teman-teman banding aja, berarti volume yang tercelup di air itu sama dengan 0,9 per 1,2 volume es gitu ya. Nah, artinya 9 per 12 ini kita bisa sederhanain ya. Dibagi 3 berarti 3/4 gitu ya. 3/4 volume es. Jadi yang tercelup ini sebesar berapa? 75%-nya gitu teman-teman. Nah gitu ya. Yang ini berarti sebesar berapa? 25%. Udah nih. Tinggal teman-teman lihat identifikasi volume gunung es yang di dalam air sama dengan berapa kalinya, berarti 3 kalinya gitu kan. Ya kan 75 bagi 25 3. Paham ya teman-teman ya? Bisa-bisa? Bisa. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Ya, jadi untuk materi-materi lainnya silahkan coba teman-teman pelajari gitu ya. Prinsipnya adalah ya sebetulnya kalau soal-soal fisika tuh bisa teman-teman pahami dari fenomenanya, kemudian persamaannya gitu, dan ternyata kalau disambungin semuanya gitu ya sebetulnya ada titik-titik temunya gitu ya dari setiap materi itu. Oke, baik kalau gitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Arfan, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pertemuan dengan fisika berarti kita sudah selesai. Tinggal satu lagi nanti siang kita bertemu dengan mapel biologi. Kang Arfan, boleh tahu nggak kalau postesnya kita mau kapan dibukanya? Postesnya kayaknya besok kali Bu ya. Oke. Ya hari ini biar kasihan soalnya Bu, ada fisika, ada biologi, kasih postes lagi. Besok aja kali, besok pagi ya. Ya, besok pagi jadi kita buka link untuk postes sekalian buat pemanasan Kak Arfan. Karena besok itu yang MTS sudah mulai uji coba.
Oh iya, iya. Oke, siap. Ya, itu pemanasan dulu. Sebelum pemanasan ke uji coba, kita pemanasan dulu di sini ya, di Ghost to KFM. Terima kasih Kak Arpan, luar biasa ilmunya. Sampai ketemu tahun depan. Mudah-mudahan kalau yang di Jabar pada berhasil, kita buka juga untuk yang provinsi ya Kak Arpan. Ya, bisa. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.